Assalamualaikum semuanya. Coba deh kamu pegang dada kamu sekarang. Kerasa detaknya? Yap, itu jantungmu. Pernah nggak sih kepikiran kok bisa ya jantung itu berdetak tanpa henti 24 jam non-stop seumur hidup kita? Dan gimana ya suatu saat nanti jika darah di tubuhmu itu tiba-tiba berhenti mengalir walau cuma 5 detik saja? Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah masih bisa berdiri atau kalian tumbang? Nah, terus kenapa ya setiap kalian lari atau olahraga, jantungmu itu langsung berdetak lebih kencang kayak habis ketemu gebetan? Nah, padahal jantung itu cuma seukuran kepala tangan kalian loh. Tapi hebatnya dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa pernah lelah. Gimana cara organ sekecil itu bisa punya tenaga sehebat itu? Nah, jadi di video ini kita bakal cari tahu rahasianya di balik sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi darah manusia memiliki fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utamanya memiliki 3 bagian. Yang pertama ada jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jantung sendiri berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, ada 2 serambi kanan dan kiri, dan juga 2 bilik kanan dan juga kiri. Jantung yang pertama ada serambi kanan, yaitu menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Nah, yang kedua ada darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri, lalu darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanan lagi ke seluruh tubuhnya. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, sel darah merah, sel darah putih, dan juga platet dan juga plasma. Sel darah merah membawa oksigen, nutrisi, dan juga partikel sisa. Sel darah putih melawan penyakit dan juga melindungi tubuh dari infeksi. Untuk platelet berkumpul di lokasi cedera dan juga membantu proses pembekuan. Untuk plasma sendiri merupakan cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Darah, ketika seorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Bisa dilihat seperti di gambar. Ada yang pertama itu plasma, lalu sel darah putih dan platelet. Selanjutnya ada sel darah merah. Nah, darah ini dibagi ke dalam komponennya dengan dari yang terberat. Ini adalah tabung saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh, yaitu pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama ada vena, arteri, dan juga kapiler. Masing-masing berbeda ukuran dan struktur. Pembuluh darah yang pertama ada arteri. Ini memiliki dinding tebal di antara ketiganya, memungkinkan menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua ada kapiler, yaitu memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, masuk atau keluar dari darah. Selanjutnya ada vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melalui dengan tekanan rendah, memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, arteri membawa darah dari jantung, lalu kapiler membantu pertukaran zat antara darah dan jaringan, selanjutnya vena membawa darah kembali ke jantung. Sistem peredaran darah dan anatomi jantung pada manusia. Pada bagian jantung manusia terdiri dari 4 ruang utama. Yang pertama serambi kanan atau atrium dexter, yang kedua serambi kiri atau atrium sinister, yang ketiga bilik kanan atau ventricle dexter, dan bilik kiri atau ventricle sinister. Kemudian dipisahkan oleh sekat jantung untuk mencegah percampuran darah. Kemudian pada bagian katup jantung dan fungsinya, yang pertama katup tricuspidalis,
yang kedua Bicus pidalis, yang ketiga katup pulmonalis, dan yang keempat katup aorta yang berfungsi untuk mengatur arah dan perpindahan daerah saat jantung memompa. Pada bagian jalur peredaran darah di jantung, yang pertama, darah kotor dari tubuh masuk ke serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian dari serambi kanan berpindah ke bilik kanan yang dipompa ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Kemudian darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri via vena pulmonalis, dan dari serambi kiri ke bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Pada pembuluh darah utama yang terhubung ke dalam jantung, vena cava superior dan vena cava inferior berfungsi untuk membawa darah kotor ke serambi kanan. Kemudian pada arteri pulmonalis membawa darah kotor ke paru-paru. Kemudian pada vena pulmonalis membawa darah bersih dari paru-paru ke serambi kiri, dan aorta mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Pada sirkulasi darah dalam jantung, serambi kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh. Lalu pada bilik kanan memompa darah tersebut ke paru-paru untuk dioksigenasi. Kemudian serambi kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru, dan bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian letak dan ukuran jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri atas diafragma. Lalu ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya, segini. Selanjutnya adalah kontraksi otot jantung. Jantung berdetak karena adanya impuls listrik yang memicu kontraksi sel otot. Sel-sel otot jantung terhubung erat melalui struktur khusus yang disebut diskus intercalaris. Pada diskus ini terdapat gap junction yang merupakan kanal protein pada membran sel. Gap junction memungkinkan ion-ion, misalnya natrium dan kalium, berpindah dengan sangat cepat dari satu sel ke sel berikutnya. Perpindahan ion ini sering melibatkan transfer aktif seperti pompa natrium atau kalium untuk menjaga gradien konsentrasi dan difusi terfasilitasi melalui kanal ion. Transportasi ion yang cepat memastikan bahwa seluruh sel jantung berkontraksi secara simultan dan terkoordinasi, yang vital untuk memompa darah secara efisien. Untuk pertukaran gas utama terjadi di paru-paru, antara alveolus dan kapiler, dan di jaringan tubuh. Dinding kapiler darah dan dinding alveolus atau tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida hanya terdiri dari satu lapisan sel endotelium yang sangat tipis. Oksigen dan karbon dioksida adalah molekul kecil nonpolar yang dapat melewati membran sel secara langsung melalui difusi sederhana transport pasif. Karena gas berpindah melalui difusi, dibutuhkan jarak tempuh yang sangat pendek. Struktur dinding kapiler yang hanya selapis sel menyediakan ketebalan minimal yang memaksimalkan laju difusi sesuai dengan gradien konsentrasi gas. Efisiensi ini krusial untuk oksigenasi darah. Setelah darah teroksigenasi, kapiler di seluruh tubuh bertanggung jawab mengirimkan nutrisi ke sel dan mengambil sisa metabolisme. Molekul kecil seperti air, glukosa, dan ion bergerak melalui difusi pasif atau melalui celah kecil di antara sel-sel endotel kapiler. Molekul yang lebih besar, seperti beberapa jenis protein atau lemak tertentu, mungkin memerlukan mekanisme transport aktif seperti endositosis atau eksositosis, atau bisa dikatakan transport vesikular untuk melewati membran sel endotel. Jadi, struktur kapiler yang berpori dan tipis memungkinkan kombinasi mekanisme transportasi pasif dan aktif untuk memastikan pertukaran zat yang berkelanjutan antara darah dan cairan jaringan. Manusia rentan terhadap berbagai gangguan organ pada tubuhnya, terutama gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan organ pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan maupun faktor non-keturunan. Berikut beberapa macam gangguan pada organ peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Gangguan ini disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dalam darah dapat disebabkan karena kurangnya zat besi dalam makanan yang kita konsumsi. Ciri-ciri penderitanya adalah tubuh cepat mengalami kelelahan dan juga pusing. Yang kedua, hipotensi. Gangguan ini disebabkan karena tekanan darah yang menurun, biasanya di bawah 90/60 mm air raksa. Ciri-ciri penderitanya yaitu adalah mengalami gejala mual, pusing,
hingga pingsan. Yang ketiga, hipertensi. Gangguan ini terjadi ketika tekanan darah secara konsisten berada di atas batas normal, umumnya lebih dari 140/90 mm reksa. Seringkali dijuluki pembunuh senyap karena dapat berlangsung tanpa gejala khas namun berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada organ seperti jantung, ginjal, dan pembuluh darah dalam jangka panjang. Yang keempat, leukemia, yaitu gangguan yang dimana jumlah sel darah putih bertambah memakan sel darah merah. Ciri-ciri penderitanya mulai dari badan penuh dengan memar, pendarahan, hingga mimisan. Yang kelima, hemofilia, yaitu gangguan di mana darah sulit membeku saat kita terjadi luka. Keren banget ya, ternyata jantung dan darah kerjasama terus setiap detik menjaga hidup kita. Mulai dari ngantar oksigen, nutrisi, sampai buang sisa racun. Semuanya diatur rapi kayak sistem transportasi super canggih di dalam tubuh. Jadi mulai sekarang jangan anggap enteng detak jantung kamu ya. Setiap duduk itu tandanya tubuh kamu masih semangat berjuang buat kamu. Mau jantungmu tetap kuat dan sehat, yuk jaga gaya hidupmu mulai dari makan sehat dan hindari stres. Karena tubuh yang hebat dimulai dari sirkulasi yang sehat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar biologi, karena di dalam tubuhmu banyak banget keajaiban yang belum kamu temukan.